Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busra lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin ad-da'i bis sunnati ila sa'adati wal adab ar-rasid wa ala alihi wa ashabihi al-hudatil mukhlisin wa du'ati ilallahil mursyidin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih berkenan memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat. Konteks hari-hari ini adalah hari di mana kita menjelang memperingati turunnya Al-Quran. Sebagaimana yang diceritakan, diriwayatkan bahwa Al-Quran ini dua tahap penurunannya. Allah turunkan pertama kali dari Lauh Mahfud ke Samai Dunya, kemudian dari Samai Dunya diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang secara berangsur selama kurang lebih 23 tahun sesuai dengan konteks di mana Nabi dan para sahabatnya menemui kejadian atau peristiwa-peristiwa. Karena memang sejak awal kita pastikan bahwa Allah itu Tuhan Maha Tertib Administrasi, maka tidak ada satupun yang akan terjadi di luar sepengetahuan dan keinginan Allah SWT. Membincang tentang Al-Quran, saya lebih melihatnya di mana urgensi Al-Quran dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam satu interpretasi yang dilakukan oleh Imam Baydhawi di dalam satu kitab tafsirnya, Tafsir Baydhawi, luar biasa saat beliau memberikan penafsiran tentang ayat di dalam surat Al-Fatihah. Ketika kita semua membaca ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat itu, hari ini kita terjebak dalam penerjemahan sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan terjemahannya yang disebutkan, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, ghairil maghdubi, yang tidak termurkai, waladhdallin, dan tidak tersesat. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan di sini, tetapi saya lebih fokus kepada makna. Hidayah di hidayah itu artinya petunjuk. Pertanyaannya adalah apa yang kita pinta sesungguhnya dari Allah SWT terkait dengan petunjuk. Kalau kita mencoba memahami apa yang dipaparkan oleh Imam Baydhawi, yang karenanya menurut Imam Sulaiman Al-Jamal sebegitu indahnya memberikan eksplorasi atas makna yang dikandung di dalam surat Al-Fatihah ayat ihdinas siratal mustaqim itu, karenanya beliau kemudian ketika membuat atau mengarang kitab tafsir terkait dengan surat Fatihah ini, beliau coba kembali ulas apa yang disampaikan oleh Imam Baydhawi. Bicara tentang hidayah di dalam kehidupan kita, dalam perspektif Imam Baydhawi, bahwa sesungguhnya kita umat manusia, siapapun yang dikehendaki kehidupannya di muka bumi itu, Allah sudah ngasih satu hidayah padanya. Disebutkan di dalam tafsir itu, hidayah yang pertama kali diterimakan Allah kepada semua manusia terutama dan semua makhluk yang lain disebut adalah ilham fitri. Jadi ilham fitri adalah keinginan Allah, potensi hidup. Allah berikan keinginan kepada siapapun yang dikehendaki untuk hidup di muka bumi itu, maka Allah berikan apa yang disebut dengan ilham fitri. Tetapi untuk kita dan beberapa makhluk yang lain, binatang misalnya, tidak cukup untuk bertahan hidup dan mengakses hidup kehidupan dengan hanya satu hidayah, kecuali mungkin ada binatang yang kebetulan tidak punya indera, ya, mungkin seperti amuba, maka cukup dengan satu hidayah ini. Tapi kita umat manusia dan makhluk lain, binatang misalnya, ini diberikan oleh Allah kelengkapan panca indera,
dapat mengakses dengan penglihatannya apa yang ada dalam di sekitar kita bisa kita lihat, kemudian kita juga mampu mendengar, kita mampu mencium atau membau segala sesuatu, ya intinya panca indera itu. Maka Allah berikan sesungguhnya hidayah yang kedua, al-khawasul khams, panca indera. Tetapi yang menarik dari kepemilikan antara indera yang kita miliki dengan indera yang diberikan oleh hewan misalnya, itu luar biasa beda. Artinya secara parsial ada 1, 2 ya dari indera yang kita miliki dengan indera yang dimiliki oleh hewan itu terkadang ya lebih jelas, lebih baik ya dari yang diberikan Allah kepada kita umat manusia. Artinya bahwa tidak ada yang salah di sana. Memang ada keinginan Allah terkait dengan apa yang ada dalam diri kita. Contoh misalnya mata kita. Ini betapa bisa melihat karena faktor cahaya. Jika tidak ada cahaya, maka kita nggak bisa mengandalkan penglihatan kita. Pagi hari kita dibantu oleh sinar matahari, petang, kemudian kita dibantu oleh alat penerangan apapun itu, sehingga kita mampu mengakses apa yang ada dalam sekeliling kita dengan penglihatan kita. Itu beda dengan kucing misalnya yang luar biasa. Kucing itu inderanya, informasinya memiliki teknologi tertentu, ada tenaga solar yang mampu menyimpan sinar, sehingga kucing itu segelap apapun itu masih melihat jadi objeknya itu. Itu beda dengan kita. Kalau kita misalnya di jam 9 malam lampu padam, kita untuk memastikan di mana lilin kita taruh, kita tidak yakin itu kita mampu mengandalkan mata. Kita hanya kemudian menggunakan insting bahwa sepertinya karena kita memang menguasai medan di rumah kita, maka kita bisa memastikan bahwa posisi saya sekarang di sini, almari di mana di atasnya itu ada lilin, di situ saya harus mencari. Maka itu pun dengan berhati-hati supaya tidak tertabrak dengan benda-benda atau apa saja yang ada di sekeliling kita. Itu karena keterbatasan mata kita. Hidung kita luar biasa, ya luar biasa artinya memiliki keterbatasan yang luar biasa. Itu beda dengan misalnya Allah bikinkan contoh ya, sampelnya itu misalnya unta. Ya, unta yang secara definitif Allah sebut di dalam Al-Quran itu luar biasa. Sungguhnya ada apa dengan unta? Unta itu ternyata punya penciuman yang luar biasa. Jadi diinformasikan dalam ilmu zoologi itu, unta itu mampu mengendus bau air tawar yang kita tidak bisa membau, dan kita ini tiap hari dilatih dalam berwudu itu juga menghirup, itu artinya juga sampai bisa mengenali air yang akan kita pakai wudu itu apakah ada perubahan rasa, ada perubahan aroma, sehingga kita dilatihkan itu. Di samping kita kumur itu, kalau kemudian ada rasa yang kayaknya aneh, kemudian kita mencoba melihat apakah air itu ada najisnya atau tidak. Tetapi juga tidak cukup peka. Itu beda dengan unta yang informasinya sampai dengan radius 5 km, unta itu mampu mengendus air tawar. Maka fisiknya yang sedemikian ya, tinggi, kemudian lahirnya yang jenjang sedemikian itu, bentuk raut mukanya itu, maka seolah itu menjadi anten dan radarnya. Maka ketika dia cari air ya, di satu tempat, ketika diindikasikan ada air, maka dipastikan di sana ada. Karena itu unta tidak perlu ada di kota-kota, di wilayah-wilayah seperti Malang misalnya yang begitu mudah akses mendapatkan air. Unta lebih dicipta oleh Allah di tempat-tempat yang kesulitan orang itu mengakses air. Itu manfaat unta, dan luar biasa sekali teguh unta bisa informasi sampai dengan 30 liter dan bertahan sampai dengan 3 bulan. Nah, kita terbatas ya, kita tidak mampu mencium ya, kecuali ada zat kimia tertentu yang memekakkan bahasa saya memekak hidung kita ini, kemudian mencium terpaksa itu. Kalau kemudian air tawar yang kita rasakan nggak ada apa-apa rasanya itu.
Telinga kita juga begitu, kita kalah dengan hewan kelelawar yang sampai disebut dengan supersonik itu. Informasinya kelelawar itu untuk dari satu tempat ke tempat lain ya, ketika dia hinggap dia tidak andalkan mata karena kebetulan matanya juga tidak mampu melihat ya. Jadi dengan kekuatan telinga ini dia bisa mengakses objek yang akan dihinggapi atau objek yang akan dituju. Ini yang luar biasa. Demikian juga indera perasa kita ini serba terbatas. Itu beda dengan kelelawar. Kelelawar ditaruh satu ruangan ya, pastikan kelelawar yang matanya terbatas itu tidak mampu melihat dan mengenali objeknya, ternyata Allah berikan kepekaan terhadap kulitnya ya. Indera perasanya itu luar biasa. Jadi ketika di satu tempat dia akan terbang ya, kalau dia merasa ada sesuatu yang menghalau maka dia akan balik, dan luar biasa itu kira-kira radius 5 sampai 10 cm dia merasakan ada sesuatu yang menghalangi maka dia lari ya. Itu beda dengan kita ini kan sudah punya mata, di kepala kita juga punya mata kaki, ternyata yang namanya terpelanting, terpeleset, kesandung, kejeduk masih juga itu terjadi. Ini menarik ya sesungguhnya. Artinya secara parsial indera yang kita miliki, belum lagi kemampuan kita untuk berenang, kemampuan kita untuk terbang, dulu tidak kita miliki sama sekali. Nah, tapi Allah telah deklarasikan di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu dicipta oleh Allah sebaik-baik bentuk. Itu juga menjadi alasan bahwa sesungguhnya secara secara parsial kalau kita mengandalkan indera yang kita miliki, sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya dengan makhluk lain, binatang. Tetapi karena kita diciptakan ahsan takwim, dan semua mufasir itu di samping memang manusia itu satu-satunya binatang yang bisa berdiri tegak layaknya kita semua kalau berdiri, maka lebih dari itu karena kita diberikan akal. Maka dari akal kita ini luar biasa apa saja yang menjadi kekurangan kita dari hewan itu semua kemudian kita kejar ya. Mata kita yang terbatas melihat hanya karena terbatas dengan cahaya, belum lagi jauh, dekat, dan yang kecil-kecil yang tanpa, yang tidak kelihatan mata. Maka dengan akal pikir manusia mampu melihat mikroskop alat yang mampu memperlihatkan kepada kita yang mata kita nggak akan bisa mengenalinya, yang nano ya itu nggak bisa kita lihat. Kemudian yang jauh atas izin Allah dengan akal kita bisa melihat yang jauh dengan teleskop atau seperti yang ada di planetarium ya. Luar biasa angkasa raya yang sedemikian indah dan mengagumkan itu sesungguhnya sesuatu yang luar biasa. Akal kita, hidung kita juga luar biasa. Hari ini sudah ada teknologi komputer yang mampu membedakan mana tembakau yang kualitasnya baik, mana tembakau yang bisa yang tidak, atau yang baik dan yang sedang misalnya gitu. Atau kemudian alarm di di kamar-kamar hotel itu ada sensornya, kalau kemudian ada asap langsung kemudian bunyi alarmnya. Itu kecanggihan-kecanggihan. Demikian juga yang lain seperti kemampuan kita berlari kalah dengan kuda hari ini luar biasa. Kalau manusia kemudian melihat membuat apa saja piranti, apakah itu sepeda motor atau mobil yang kecepatannya luar biasa. Demikian juga keterbatasan dulu nggak mungkin dia akses sana ke sini dengan terbang. Atas izin Allah dengan akal manusia kita mampu membuat kapal terbang dan kita menikmati perjalanan yang sini Malang Jakarta misalnya ditempuh dengan 1 sampai 1/4 jam saja. Padahal kalau kita akses darat sebelum tol itu bisa lebih dari 15 jam. Ini luar biasa. Tetapi siapapun kita manusia, sebrilian apapun kita manusia, ada beberapa pertanyaan yang sangat asasi, sangat fundamental yang kita tidak mampu menjawabnya. Pertanyaannya, misalnya terkait dengan persoalan dari mana kita, untuk apa kita ada, setelah ada mengapa tiada, ada apa dengan ketiadaan kita pasca ada kita. Kita nggak mampu memberikan jawaban itu. Dan mengapa kita ada? Terkait dengan kebenaran, kita juga nggak bisa memastikan yang benar itu apa. Ya, kakak beradik
di dalam rumah tangga sampai waliyatubillah suami istri ada kadang-kadang bertengkar, tetangga satu dengan tetangga yang lain, sampai ya negara satu dengan negara lain. Kasus yang paling hangat antara Rusia dan Ukraina, masing-masing memberikan pembelaan dan merasa benar atas tindakan-tindakan itu. Pertanyaannya, benar yang sesungguhnya itu bagaimana? Demikian juga bahagia. Bahagia ketika siapapun orang ya sebelum menikah merasakan belum menemukan kebahagiaan, begitu dia menikah dia merasakan kebahagiaan, tetapi kadang-kadang tadi ada pertengkaran orang kecil, kebahagiaan menjadi hilang. Makan makanan juga hanya seberapa menit yang kita nikmati di rongga mulut, dan habis itu kita nggak bisa nikmati lagi. Sesungguhnya bahagia itu apa? Ketika kita sedang studi memastikan setelah 1 tahun, 2 tahun, setelah 1 semester, 2 semester kita akan lulus, betapa kegirangan kita bisa saksikan anak-anak kita itu melampiaskan euforia kelulusannya dengan mempilok pakaian macam-macam. Seberapa lama kebahagiaan itu, euforia yang ditandai itu seberapa lama? Ternyata kita punya problem memaknai kebahagiaan, dan sesungguhnya apa kebahagiaan itu. Itulah karenanya manusia tidak cukup mengenali dirinya terkait dengan hal yang tiga yang fundamental itu. Allah kemudian berikan hidayah yang keempat, ada hidayah risalah. Hidayah risalah itu adalah Allah mengutus para nabi dan rasul, siapapun yang dikehendaki olehnya dijadikan nabi dan rasul. Nabi rasul itulah yang kemudian menjelaskan kembali kepada umat manusia tentang sesungguhnya keinginan Allah terkait dengan penciptaan kita itu apa. Nah, nabi-nabi terdahulu punya konteks waktu, konteks lokalitas, sehingga dengan mudah artinya satu dengan yang lain segera bertemu, segera mengimani begitu. Tetapi konteks Nabi kita Muhammad SAW yang diinginkan oleh Allah, kehidupannya sejak 14 abad tahun yang lalu sampai dengan hari kiamat yang kita tidak tahu sampai kapan. Maka bagaimana keinginan Allah itu senantiasa tersampaikan kepada siapapun umat manusia di muka bumi ini, dan kemudian mengimani Allah, mengimani nabinya. Di samping kemudian Nabi Rasul itu memberikan penjelasan kembali apa yang diinginkan oleh Allah. Maka itulah wahyu. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad dalam konteks tertentu. Di samping kemudian ada perdebatan di dalam kitab tafsir itu terkait dengan skriptualis dan substansialis, madhab yang melihat apa kata teks itu dibunyikan, itulah yang diartikan. Tetapi ada yang kemudian melihat kita tidak semata-mata melihat teks, tetapi melihat konteks, ruang di mana ayat itu diturunkan, itu konteksnya apa. Itu yang kemudian menjadi substansi yang bisa melembaga sampai hari akhir, hari kiamat. Perdebatan itu nggak akan pernah berakhir. Dan memang seperti yang kita tahu di dalam Al-Quran itu 2/3 dari isi Al-Quran itu diinformasikan isinya tentang sejarah-sejarah, dan selalu saja wal aqibatul muttaqin, happy ending itu selalu berpihak kepada siapapun orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka menjadi penting di sini kita tahu Al-Quran itu, urgensi Al-Quran ada dalam kehidupan kita, karena Nabi tidak mungkin menyuarakan kembali firman-firman Allah dan sabdanya kalau tidak didokumentasi. Maka Al-Quran itu dokumentasi dari wahyu Allah SWT, dan hadis-hadis itu ada dokumentasi penjelasan Nabi terkait dengan apa yang Allah wahyukan kepadanya dalam ucapan, tindakan, dan ketetapannya. Ini yang bisa melembaga, tentu melalui teknik verifikasi yang luar biasa, memastikan bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Karena itu tidak ada edisi Quran, edisi siapa begitu. Beda dengan agama lain yang punya versi ya, atau yang tadi saya sebut edisi. Ini ada kitab suci versi ini. Al-Quran satu di mana saja ya, tanpa harus memberikan pembelaan atas perbedaan yang ada. Pernah ketika ada satu komunitas menyebutkan ada di mana komunitas Syiah Al-Qur'annya beda, tapi beberapa kali orang datang ke sana dan saya berkesempatan juga datang, saya ajak membeli Al-Qur'an dan saya dapat Al-Qur'an, ternyata nggak ada beda itu ya.
Wallahu a'lam sesungguhnya bagaimana, tapi yang jelas apa yang pernah didiskusikan tentang perbedaan Al-Quran versi Syiah dan Sunni itu tidak kami dapatkan. Itu punya satu. Maka perbedaan itu hanya pada penafsiran-penafsiran, dan sesungguhnya penafsiran itu membutuhkan beberapa disiplin ilmu pengetahuan sehingga verifikatif antara apa yang disampaikan oleh Allah dan Nabi-Nya tentu tidak akan mengurangi ya, terkait dengan tafsiran. Tafsirannya tidak akan jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam konteks itu memberikan wahyu kepada Allah. Menjadi penting kita ini bergantung sekali dengan Al-Quran, karena Al-Quran menjadi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang memberi penjelas boleh tidak boleh itu sesungguhnya Al-Quran. Yang kemudian Al-Quran itu diekstrak ya, di dalam ilmu tauhid menjadi akidah, akhlak, kemudian dalam ilmu tasawuf kita juga mengenal ya, akhlak itu, dan dalam hal bagaimana kita melakukan ibadah sebagai bentuk komitmen moral kita mengimani Allah SWT, karena Allah sejak awal menginginkan menciptakan kita agar kita tuh menyembah kepadanya. Menyembah maka tentu ada cara yang dikehendaki olehnya. Maka di dalam Al-Quran ya, begitu disampaikan oleh Nabi, dipraktekkannya, dirumuskan kembali oleh para a'immatul madzahib, maka jadilah fikih. Maka fikih itu adalah penerjemahan secara praksis terkait dengan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu apa yang dalam Al-Quran itu tersaji tidak sebagaimana kita ke satu toko buku dan kemudian mendapatkan semacam ensiklopedia atau resepnya. Tidak seperti resep makanan, kita pengen rawon buka halaman berapa, kita kepengen serundeng buka halaman berapa. Tidak begitu. Harus ada penerjemahan, harus ada membutuhkan piranti ilmu yang lebih untuk memberikan informasi yang sesungguhnya apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Ini yang kita terima secara gratis oleh Allah SWT. Tetapi satu yang kita minta di dalam ayat ihdinas siratal mustaqim ila akhir ayat itu, maka sesungguhnya hidayah yang kelima ini yang kita uber, yang kita cari, yaitu hidayah kasful qulub, terbukanya hati menjadi memaknai, menjadi paham sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Allah tentang menciptakan kita, sehingga dalam ritual-ritual yang menjadi media kita itu bertemu dengan Allah SWT, kita menikmati sholat tidak semata-mata gerakan dan bacaan, tetapi ada sesuatu yang kita menikmati. Sebagian perjumpaan dua orang kekasih itu sungguh yang dinikmati itu tidak kemudian kedekatan semata-mata, tidak semata-mata komunikasi di antara kedua, ada makna di balik itu, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Maka bagaimana indahnya sholat, bagaimana indahnya puasa. Seperti Sayyidina Ali itu luar biasa menikmati sholat sampai diinformasikan punggungnya kena anak panah, dicabut satu persatu tidak berasa, karena menikmati luar biasa sholat itu. Demikian juga puasa, tidak ada siapapun yang puasa itu mengeluh lapar dan dahaga, karena itu menjadi sebuah keniscayaan secara biologis. Tetapi ada ruang, ada sesuatu yang kita beri ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menikmati hari-hari tidak hanya Ramadan, Senin, Kamis, hari-hari di mana bulan purnama ada, kemudian di beberapa hari-hari yang disunahkan kita puasa. Ini yang kita uber. Demikian juga pelaksanaan sedekah, berbagi kepada sesama kita, semata-mata berharap agar Allah itu membukakan hati kita, nikmatnya bersedekah, nikmatnya berbagi. Karena itu dalam kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari Al-Quran itu, ketika kita berkeinginan menjadi manusia yang sempurna mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Dan tentu untuk memaknai bagaimana sesungguhnya Al-Quran kita posisikan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, tidak bisa secara individual kita maknai. Memastikan ada guidance, ada guru yang senantiasa menggait, ada orang alim yang menggait kepada kita, sehingga kita pastikan bahwa apa yang kita pahami dan kemudian kita praktekkan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki. Maka di dalam ilmu ya, dipastikan bahwa apa yang kita terima
dari guru kita adalah hal yang pernah diterimakan oleh gurunya kepada guru kita, terus bersambung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah yang disebut sanad. Maka memahami Al-Quran, memahami isinya, memraktekannya, ini semua membutuhkan guru yang berstandar, bersanad sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu dalam momen yang luar biasa, senyampang Allah masih memberikan kesempatan kita hidup, marilah kita untuk tidak segan-segan berguru kepada siapapun, orang yang memang memiliki ilmu yang verifikatif, orang yang memang ahlinya. Ya, kita biasakan membaca Al-Quran sebagai bentuk kesayangan kita, komitmen kita bahwa kita membutuhkan Al-Quran, kemudian kita berguru untuk kemudian menerjemahkan apa sungguhnya ilmu yang ditawarkan oleh Al-Quran di dalam wahyu-wahyunya itu, dan sedemikian seterusnya. Kita berharap semoga Allah senantiasa membukakan hati kita dan kita menjadi menikmati hidup ini. Sesungguhnya adalah satu hal yang harus kita nikmati sebagai bentuk pengabdian kita. Kita hanya mengabdi hari ini, di sini, di dunia. Ketika di sini, di dunia ini kita mengabdi, maka kelak di akhirat kita akan menuai balasannya. Kita tidak lagi mengabdi kepada Allah kelak di akhirat. Hanya hari ini, di sini. Maka pastikan selama hidup ini kita memiliki pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Tentu kita senantiasa memohon agar Allah membukakan mata hati kita, memberikan inayah, memberikan ma'unah, memberikan hidayah, sehingga kita bisa betul-betul mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran sebagai wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian, sekali lagi semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Ihdinas shiratal mustaqim wa may yuwaffiquna fi ma yuhibbu wa yarda wa mal muwaffiqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.